kita sudah simpulkan kemarin bahwa ada yang disebut dengan generalitas. Saya ulangi secara singkat. Nah, ini kita masuk ke pertemuan terakhir. Alat. Kira-kira begitu. Pengetahuan yang kemarin kita bahas berkaitan dengan generalitas. Sebuah pengenalan terhadap pengetahuan itu menentukan karena dia berkaitan dengan penjelasan awal, yakni berkaitan dengan kepastian. Jadi alam itu berkaitan dengan indrawi dan rasio itu sebagai alat berkaitan dengan rasio sebagai sumber. Kalau tidak didudukan secara baik itu, maka nanti pikiran kita hanya bekerja berkaitan dengan apa? Nanti kemudian pikiran kita tidak mengalami yang disebut dengan apa? Daya kerja, daya pikir, ataukah aktif dan lain sebagainya. Kalau kita tidak meletakkan dia pada relasi dia dengan sumber-sumber yang diketahui. Berkaitan dengan generalitas, sebuah pengetahuan yang berasal itu bukan berasal dari hal-hal yang indrawi, walaupun cara berangkatnya kita itu dia memasuki dalam ruang satu tahap pertama, semua indera itu bekerja, semua indera itu berhubungan dengan hal-hal indrawi sehingga memiliki sebuah gambaran-gambaran pada pikiran kita. Tapi hasil kesimpulan itu sebuah kerja rasio dalam mengurai, memilah dan lain sebagainya sampai menemukan yang disebut dengan general, ya. Namun kesimpulan rasio R1 itu, logika itu dalam menemukan hal yang general, tapi general sendiri itu kan bukan berasal dari R1, cuma ditemukan dari kerja-kerja rasio. Salah satu kerja rasio berkaitan dengan sebuah ketajeritan, pelepasan, di mana kerja-kerja rasio punya tolak-tolak ukur, dan itu kita memperhadapkan rasio sebagai alat dengan rasio sebagai sumber, atau seringkali dikatakan inteleksi, ya, inteleksi untuk menghasilkan generalitas. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah generalitas adalah sebuah kesimpulan pemahaman kita terkait dengan segala gambaran, dan pengetahuan ini pasti dia punya sifat tersendiri, karakter tersendiri, berbeda dengan karakter dari alam, ya. Karakternya berbeda. Makanya pada generalitas itu kenapa Mutahari mempersoalkan itu, bagaimana mengenali pengetahuan. Kalau generalitas ini dia bukan dari sini, tentu kita harus mengenali ini, bahwa ini memang bukanlah sesuatu yang dari alam. Maka kalau kita mengenali generalitas, berarti kita kenali sumber persoalannya atau sumber lahirnya. Makanya kalau dikatakan bahwa melintas dari kuantitas menuju kualitas, bagaimana prosesnya? Dialektika, kontradiksi. Tapi sesungguhnya bahwa perubahan yang kita lihat adalah perubahan esensi. Kalau dimaknai bahwa sekedar itu, bahwa esensi kualitas itu ditemukan dari perubahan melintas dari kuantitas, maka
kita bisa melihat bahwa pengetahuan itu tidak lain dan tidak bukan hanya berada pada rangka-rangka satu yang kita melihat adanya sebuah terputusan ya. Olehnya itu maka yang menjadi persoalan berikutnya adalah generalitas itu kita mau arahkan kemana. Yang kita dapatkan sebagai sebuah pemahaman yang general sendiri yang hadir pada diri kita punya relevan dengan apa? Untuk apa generalitas itu dicapai? Di sisi yang lain, karena pikiran kita dia sifatnya cermin. Kalau dia sifatnya cermin itu, maka dia akan menampung terhadap apa yang di depannya pasti dia akan terima, ataukah dia akan bayangan-bayangan yang ada semua itu dia tampung pada cermin apapun itu. Jadi kalau sesuatu di depan cermin pasti tidak pernah lolos dari tangkapan cermin. Di sisi yang lain bahwa rasio juga punya sisi itu. Rasio juga menangkapkan hal-hal dari alam. Rasio menangkap dari indrawi dengan alam itu kan dia menangkap gambaran-gambaran itu. Jadi kalau kita melihat rasio sebagai alat dalam analogi cermin, maka dia akan menangkap hal-hal yang ada di hadapan dia. Jadi apapun yang dilihat indrawi, maka itu juga yang akan ditangkap oleh rasio. Sebagaimana cermin, apapun yang kalian perhadapkan di hadapannya, maka apapun itu semua dia akan tangkap. Kira-kira rasio sebagai cermin itu tidak jauh dia memiliki sebuah kemiripan. Tapi yang membedakan satu hal dengan rasio adalah dia bisa mengetahui bahwa kerangka yang dia pahami atau gambaran yang dia pahami di pikirannya itu keliru. Itu dia bisa tahu ya. Jadi kalau menganalogikan, ini analogi aja, cermin dengan dengan rasio di sisi yang lain benar. Tapi rasio itu dia punya keunikan tersendiri karena dia bisa membedakan mana salah, mana yang keliru, kemudian dia membenah ya. Tapi kalau cermin dia tidak tahu itu mana benar, mana salah, mana keliru, mana tidak. Tapi rasio dia punya keunikan tersendiri, dia bisa mengetahui dirinya salah dan dia juga bisa memperbaiki dirinya terkait dengan kesalahan. Kalau rasio juga dia bisa mengetahui dirinya salah dan dia bisa memperbaiki kesalahan pada dirinya, maka salah satu fungsi rasio yang tidak ditemukan pada analogi cermin adalah rasio bisa mengenal dirinya. Okay? Lagian kita ini berpikir tentang sesuatu yang kita pikir itu kita ketahui bahwa apa yang kita pikir ini benar. Sesuatu yang kita pikir ini kita tahu bahwa ini yang kita buat, kita sadari ya. Kita tahu apa yang kita pikirkan itu apakah memang benar, apakah keliru, ataukah kita sengaja dan tidak sengaja, itu kita mengetahuinya. Maka rasio di satu sisi dia bisa mengenal identitasnya dan dia bisa mengenal pengetahuan itu sendiri. Atau orang mengenal dirinya ya. Pengetahuan tentang dirinya. Rasio itu begitu. Dia bisa mengetahui dirinya. Kalau pengetahuan itu dia bisa mengetahui dirinya dan dia bisa mengenal bahwa pengetahuan itu identitas jati dirinya, maka dari situ dia bisa menyadari hal-hal apapun yang terkait dengan pengetahuan
maka itu adalah sebuah kerja dan perjalanan pikiran manusia dan evolusi manusia. Yang menjadi persoalan, kita ini berpikir namun kita tidak tahu apa yang kita pikirkan. Yang menjadi persoalan, kita berpikir namun kita juga tidak tahu bahwa yang kita pikir ini benar ya. Kan banyak ya. Kita baca buku semua itu, baca buku banyak-banyak, tentu baik-baik saja. Semua kita baca, tapi dari yang kita baca semua itu kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Kita seringkali membaca menurut ini baca, menurut si fulan baca, menurut si A ditangkap, diingat. Tapi kita sendiri tidak mengetahui apakah perkataan-perkataan yang kita terima pada benak kita itu benar atau tidak kan tidak. Kalau memang tidak, berarti pikiran kita itu seperti analogi cermin yang tidak punya beda sama sekali. Kalau cermin itu kau mau taruh di situ telur busuk juga dia tangkap. Kau mau kasih apapun itu tetap dia tangkap. Tapi jangan disamakan secara keseluruhan dengan cermin berkaitan dengan pikiran. Karena pikiran bisa mengetahui bahwa yang dia tangkap itu salah dan yang dia tangkap itu benar. Kalau kita sudah tidak bisa membedakan mana salah, mana benar, mana keliru, mana tidak, berarti permasalahannya di mana? Ada permasalahan pada pikiran kita. Kata Imam Ali, bahasanya ini, saya kalau menghafal kata-kata ini sangat sulit. Tapi saya paham itu. Misalnya, bahasanya, saya lihat dulu supaya lebih enak. Kalau baca perkataan Imam Ali itu enak. Berkaitan dengan cermin. Dia mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, atau kita mengatakan syair Arab, cahaya akal terhalang karena menuruti hawa nafsu. Tapi yang menarik, misalnya Laila Majnun mengatakan, bila engkau duduk di pelupuk mataku, engkau tidak akan melihat kecuali keindahan Laila. Di sisi yang lain, paling tidak ada dua perkataan itu saja. Dua perkataan itu kita sudah bisa melihat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan cermin ya. Perhatikan, saya sebelum masuk di ini masuk di perbahasan, tapi saya dudukkan ini dulu. Jadi kalau rasio kita juga tidak mengenal mana baik, mana benar, keliru atau tidak, yang apa yang dia terima saja, dan dia tidak bisa mengetahui bahwa itu adalah benar dan keliru, maka persoalannya ada pada persoalan pada benar. Sebagaimana cermin ya, cermin itu apapun di hadapannya dia akan terima, mau baik, mau buruk, mau busuk, itu semua akan dia terima pada pantulan-pantulan cermin itu, sehingga kita bisa melihat bahwa bayangan kita ada di dalam. Hal yang sama ketika rasio kita tidak bisa membedakan dan dia tidak bisa mengetahui benar dan salah, keliru dan tidak, maka ini persoalannya ada pada pikiran kita. Sebagaimana tadi dikatakan, persoalan-persoalan pada benak kita sehingga kita tidak bisa mengetahui mana benar, mana tidak, itu karena di titik-titik hal tertentu secara epistemologi kita seringkali tidak memastikan bahwa hal yang nyata itu adalah benar adanya atau valid. Yang kedua, kita sudah bersikap tidak suka, sudah acuh tak acuh, atau kepada sisi yang lain, menurut Ayatullah Mutahari dalam falsafah agama dan kemanusiaan, seringkali ada sikap fanatisme ya. Misalkan begitu. Itu yang kemudian bisa menjadikan pikiran kita tidak mengenal dirinya. Jadi kalau cermin itu makin bening ya, maka sesuatu yang dia terima juga makin cahaya juga pasti jelas ya gambarannya. Kalau cermin itu retak saja, maka sebuah realitas yang utuh ditangkap
pada cermin itu menjadi tidak utuh. Padahal realitasnya utuh. Hal itu dibandingkan dengan rasio cermin perbandingannya. Ketika rasio kita di dalamnya itu tanda kutip ada debu-debu, maka apa yang kita tangkap pada pikiran kita, sesuatu yang benar kita tidak lihat kebenarannya, sesuatu yang jelas kita tidak lihat kejelasannya, sesuatu yang salah kita lihat bahwa itu kita jadikan sebagai sebuah kebenaran. Ya. Ini pikiran. Jadi pikiran kita dia mengetahui bahwa ada salah dan ada benar. Itu tentu nanti pembahasannya di neraca. Tapi pikiran kita memang begitu. Dia sama cermin di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia mengenal dirinya, mengetahui bahwa saya terima ini salah. Maka saya menjadi heran. Orang baca buku dengan berlipat-lipat itu, berjilid-jilid. Tentu itu menarik. Saya senang begitu. Tapi yang dia konsumsi semua dia tidak tahu bahwa itu benar atau tidak. Menurut ini, ya, menurut Carlina Supeli, orang yang selalu begini nih, yang selalu mengambil begini, melemahkan akal. Jadi bukan tambah pintar, tambah melemah. Sebagaimana kata William Chitty kan, yang ilmu-ilmu seringkali bahasa mudanya cocologi ya. Bahasa cocologi ini menurut ini kita juga tidak tahu yang menurut orang itu yang kita kutip apakah benar atau tidak. Yang penting menurut ini. Itu kata Carlina Supeli, paling tidak intelektual perempuan Indonesia. Itu kemudian memperlemah akal. Dan bukan tambah hari tambah cemerlang, tambah hari tambah melihat realitas makin kabur ya. Maka apa? Karena R1 ini hanya berkaitan dengan ini yang diambil. Sedangkan untuk mengaktifkannya dia harus berkaitan dengan ber untuk menyimpulkan segala sesuatu. Maka setiap yang kita baca, setiap yang kita dengar, itu memang harus diaktifkan R1 berhadapan dengan posisi R2 agar yang kita terima itu juga kita tahu kebenarannya, yang kita terima kita pun tahu kesalahannya. Kalau tanpa itu, maka murni identitas rasio tidak berbeda dengan identitas cermin. Tentu hal yang bisa disadari tidaklah demikian. Itu yang kita bisa ini. Namun yang membedakan cermin dan rasio pada tahapan yang paling menarik, dikatakan bahwa ada tahapan kelima ya. Tahapan kelima itu tahapan 3 dimensi. Masa Mutahari ini tahapan 3 dimensi. Tahapan 3 dimensi itu adalah tahapan pendalaman. Dia mendalami sesuatu jauh lebih dalam. Sebagaimana saya sudah singgung kemarin, ada proses jadi itu mendalami. Dia mendalami sesuatu yang kita lihat nampak, dia dalami sesuatu paling dalam. Maka sesuatu itu kemudian menjadi yang disebut dengan pengetahuan universal, general dan lain sebagainya. Ini kira-kira. Itu kira-kira pengetahuan secara umum. Ala kulli hal. Hal yang memiliki sebuah ciri khas menjadi pertanyaan bahwa pengetahuan yang kita miliki, yang telah kita kenali kebenarannya, yang kita telah kenali sifat dan identitasnya, menjadi sebuah awal untuk menemukan pengetahuan itu pada sesuatu yang lain. Atau kita mau menemukan realitas dari apa yang kita pahami. Nah, maka dalam pembahasan itulah dikatakan bahwa ada yang disebut dengan pengetahuan tanda realitas dan pengetahuan tanda. Jadi pengetahuan tanda itu adalah pengetahuan yang kita temukan lewat tanda. Perhatikan baik-baik.
Satu, ada pengetahuan yang kita dapatkan dalam general. Yang kedua, ada memang pengetahuan yang kita temukan lewat tanda. Pengetahuan tanda namanya. Kalau dalam teori semiotika itu kan pengetahuan lewat tanda, komunikasi lewat tanda. Ada tanda, ada penanda. Nah, hal yang sama pada pengetahuan tanda, bahwa tanda itu Al-Quran mengatakan ayat ya, ayat itu artinya tanda ya, tanda. Di balik tanda-tanda itu ada pengetahuan. Anda pengetahuan. Jadi kalau alam semesta, manusia, laki-laki, perempuan, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan misalnya, itu dimaknai dalam Al-Quran sebagai sebuah tanda, maka tanda itu ada penanda. Tanda itu ada yang mau dia sampaikan. Di balik tanda itu, dalam epistemologi tanda itulah pengetahuan. Contoh misalnya, kita tidak pernah berhubungan dengan Ayatullah Mutahari. Kita tidak pernah berhubungan dengan Dr. Ali Syariati. Di zaman kita ini kita tidak pernah berhubungan dengan Cak Nur, almarhum Gus Dur, almarhum Kunto Wijoyo dan lain sebagainya, para ilmuwan-ilmuwan yang mungkin telah mendahului kita, yang kita tidak berhubungan secara langsung. Namun ketika kita membaca karya-karya mereka, kita mengatakan dalam sekali orang ini. Dari mana kita mengetahui bahwa mereka itu cerdas? Bagaimana kita mengetahui bahwa mereka itu memiliki kapasitas yang tinggi? Dari mana itu? Dari mana wahai Emon? Kamu mengenal bahwa Ayatullah Mutahari itu punya kedalaman pengetahuan, sedangkan kamu sendiri tidak berhubungan dengan beliau. Lantas dari mana kamu mengatakan demikian? Pasti kita mengatakan dari karya-karyanya. Jadi karya-karyanya itu menunjukkan bahwa dia cerdas, ya? Apalagi? Jadi apa yang kita lihat di realitas ini sebagai sebuah tanda itu mengandung pengetahuan. Namun pengetahuan itu tentu penyimpulannya adalah pada diri manusia. Tapi pengetahuan terkait tanda itu mengandung esensi pengetahuan. Dan pengetahuan itu yang kita kenali berasal dari rasio sebagai sumber, sebagai sebuah identitasnya. Maka gambaran-gambaran pada pikiran kita yang terkait, yang kita lihat sebagai sebuah tanda, itu mencerminkan pengetahuan, yang pengetahuan itu memiliki identitas yang ada pada pikiran kita. Pada pikiran kita. Nah ini pengetahuan tanda ya. Jadi tanda yang kita lihat, perhatikan, yang kita lihat tanda itu punya pengetahuan. Kita membaca Ayatullah Mutahari, ini kita membaca karyanya. Kita tidak pernah berdialog dengan dia. Kita tidak pernah bertatap muka. Bukan hanya Ayatullah Mutahari, orang-orang yang telah mendahului kita, yang kita figurkan, yang kita tidak pernah berrelasi secara indrawi. Namun ketika membaca karya-karyanya, bahkan kita mendidih ya. Bahkan kita mendidih. Enak sekali karyanya ini. Oh, sungguh menggairahkan. Sungguh. Ada pengaruh itu ya. Ada pengaruh. Namun kemudian kita mengatakan, oh ini pemikir ini hebat. Lenin adalah revolusioner. Marx memang orang-orang yang penuh penghikmatan. Dari karya-karya mereka yang kita baca, kita punya kesimpulan demikian. Artinya apa? Tanda itu menjelaskan kepada kita bahwa dia juga memiliki pengetahuan yang kita bisa dapat dari tanda itu. Jadi apa? Kalau kita mengatakan di tanda ini ada pengetahuan, di tanda itu ada pengetahuan, dan pengetahuan itu identitasnya adalah sesuatu yang sifatnya general, dan itu ditangkap pada pikiran kita sebagai sesuatu yang menyimpulkan, maka sudah jelas ini adalah pengetahuan yang ada pada diri kita, individu. Tapi di balik pengetahuan ini tanda juga ada pengetahuan. Perhatikan baik-baik ya. Kita semua mau masuk puncak ini. Saya mau cari akar-akarnya dulu. Perhatikan baik. Saya akan ulang. Saya masuk ya. Jadi secara epistemik kita sudah mulai dari awal
alam indera, sumber, dan lain-lain sebagainya, kita sudah sampai pada generalitas, kesimpulan. Dan kesimpulan itu, hasilnya itu adalah sesuatu yang berdasarkan tajrid manusia terhadap gambaran, sehingga dia menemukan yang disebut dengan general. Dan general inilah sesuatu yang berasal dari rasio sebagai sum. Itu pertama, poin pertama itu ya. Dan teman-teman yang nonton di luar juga seru. Itu poin pertama. Yang kedua, kita terkait dengan tanda. Karena kalau kita tidak berbicara epistemologi tanda, maka kita tidak akan menemukan kepastian di realitas. Namun kepastian di realitas itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengetahuan. Jadi kalau orang berfilsafat tidak membahas epistemologi tanda, yakin dan percaya, itu yang ada relativitas, yang ada nihilisme, yang ada seluruh metafisika pemikirannya tidak bisa dibuktikan secara realitas. Maka untuk mengenali tanda itu didahulukan dengan mengenali pengetahuan. Mengenali pengetahuan itu terkait apa? Terkait generalitas, bahwa dia bukan sesuatu yang berasal dari hubungan indrawi. Di sisi yang lain, bahwa pengetahuan tentang tanda itu, bahwa setiap tanda yang kita lihat itu memiliki sebuah pengetahuan yang terkandung di dalam tanda itu. Jadi kalau lewat tanda, sebagaimana kita membaca Ayatullah Mutahari, walaupun kita tidak bertemu, kita membaca Soekarno, karya-karya Soekarno, kita tidak bertemu Soekarno, kita berbicara Tan Malaka, kita tidak pernah bertemu dengan Tan Malaka, kita berbicara dengan Dr. Ali Saryati, kita tidak pernah bertemu dengannya. Namun kita membaca karya-karya mereka, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka itu orang hebat. Namun kehebatannya kita tidak lihat pada diri mereka karena kita tidak lihat secara indrawi, namun kehebatan itu bisa ditangkap dan real karena berkaitan dengan segala karya mereka, dan karya-karya mereka adalah tanda bagi kita. Maka tanda-tanda pada realitas itu punya sisi pengetahuan, dan sisi pengetahuan itu adalah identitas pengetahuan yang kita kenali. Yang saya mau dudukan adalah dengan begitu, maka pengetahuan di satu sisi yang kita pahami, di sisi yang lain pun kita pahami bahwa ada di sini. Tanda itu. Tanda. Jadi kalau saya mengatakan di sini Tuhan, sedangkan pengetahuan tanda itu ada pengetahuan di tanda, maka pasti ada tanda ya, berkaitan dengan tanda. Berarti kan? Jadi pengetahuan yang ada di sini dengan pengetahuan di realitas berkaitan dengan epistemologi tanda. Sayang kalau kita epistemologi tanda, contoh begini. Perhatikan, sudah selesai generalitas. Saya masuk tanda ini karena sudah selesai generalitas. Hati-hati masuk tanda sebelum masuk selesai generalitas. Yang ada teman-teman cuma tahu MP. Ini pengetahuan indrawi. Tidak, ini saya sudah masuk selesai generalitas. Teman-teman yang di luar mau memasuki pengetahuan tanda, saya selesai di posisi generalitas. Karena ini saya sudah mau turun ya. Saya tidak bicara dengan angan, saya turun ya. Misalnya contoh dengan pengetahuan tanda. Misalnya ada kala kalau kita duduk begini, tahu ada orang yang kasus-kasusnya anak muda, ada perempuan yang lewat, kemudian dia senyum. Dia mulai suka saya. Padahal cuma senyum saja itu. Padahal cuma senyum, itu kan tanda. Tapi tanda itu kan punya pengetahuan di balik senyum itu kan. Senyum itu. Padahal senyum itu kita mungkin saja, mungkin dia mau kenalan, mungkin dia cuma sapa. Tapi seringkali kita mengatakan, dia senyum sama saya. Kemudian bilang, dia suka, dia sudah mulai. Ini artinya tanda. Tapi tanda-tanda itu kan kita kemudian pahami bahwa tanda-tanda itu adalah sesuatu yang kita pahami bahwa dia memberikan sebuah isyarat. Kalau teman-teman
Saya punya sepupu itu jurusan psikologi, psikologi. Jadi kalau dia lihat tangan saya, kamu punya garis-garis tangan ini, besok-besok ini banyak penyakit, tidak sehat, tidak sukses. Padahal cuma garis-garis begini. Padahal cuma garis-garis. Namun garis-garis ini dia bisa simpulkan bahwa tentang kedirian manusia. Karena apa? Karena ini berbicara tanda. Tanda ya. Jadi sebenarnya ini punya makna. Yang maknanya itu kita dapatkan dari tanda itu. Bukan sesuatu yang hanya kita rasionalisasi sebagaimana awal. Bisa ada gambar? Saya kasih sederhana. Ada gambaran. Jadi bahwa ada generalitas pada pikiran kita, namun di balik sisi yang lain, tanda alam itu, karena rasio itu bukan hanya sekedar cermin, dia bisa apa? Dia bisa mendalami. Kalau cermin kan dia hanya ambil hal-hal material. Tapi karena ada fungsi rasio yang mendalami, maka dia akan menerima hal-hal yang di luar hal-hal yang nampak, ya. Katakanlah metafisika secara sederhana. Pikiran kita menangkap itu. Pikiran kita melihat tanda, namun dia simpulkan bahwa itu maknanya. Tapi makna yang dia simpulkan berkaitan dengan sesuatu yang ada pada tanda. Jadi kalau kita mengatakan di tanda itu ada sebuah pengetahuan, tanda ya, ada pengetahuan, dan pengetahuan yang ada pada tanda itu kita temukan di dalam generalitas kita. Dan generalitas ini pengetahuan yang sifatnya apa? Yang tidak berasal dari hal-hal yang nyata. Maka di pikiran kita sebagai sebuah pengetahuan yang kita dapatkan. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kita juga telah membuktikan bahwa di pengetahuan tentang tanda ada juga pengetahuan yang dia berikan. Maka ada pengetahuan tentang sesuatu di sini, ada juga pengetahuan tentang sesuatu di sini yang itu beririsan dengan tanda. Namanya kalau pengetahuan kan berarti pikiran. Kalau tentang tanda berarti di balik tanda itu ada pikiran manusia. Maka kalau saya mengatakan Tuhan, apakah ada gambaran? Apakah ada gambaran itu dalam pikiran kita? Sebagai sebuah gambaran generalitas terkait dengan tanda, itu sebenarnya kita juga bisa memasuki ruang analitas. Apakah itu benar itu? Tunggu besok. Yang penting saya sudah dudukkan ini. Itu ada yang membuktikan benar atau tidak, itu kan hal lain. Tapi pada pengetahuan tanda, bahwa realitas yang kita pandang ini itu punya pengetahuan yang dia kandung. Dan pengetahuan itu identitas yang telah kita kenali pada generalitas itu sumbernya di sini, ya. Jadi pengetahuan tentang tanda yang kita lihat semua tanda-tanda alam manusia dan lain sebagainya itu memiliki basis pengetahuan dari tanda itu. Pengetahuannya di balik tanda itu. Tapi pengetahuan di sisi yang lain itu adalah sebuah identitas yang kita pahami bahwa itu dia ditemukan dari unsur-unsur kesimpulan generalitas dari sesuatu yang hadir pada rasio pendalamannya. Dia memperluas, dia mendalami. Jadi kalau kita mengatakan bahwa di pengetahuan tanda itu, di tanda itu ada pengetahuan yang kita dapatkan, sehingga di pikiran kita bisa menyadari itu, maka kesadaran kita akan pengetahuan pada diri kita pada saat bersamaan. Kesadaran kita akan terhadap diri kita terkait pengetahuan yang kita miliki, itu juga memiliki sebuah pengetahuan terkait sesuatu itu. Maka seringkali kita mengatakan ketika ada orang senyum, kita mengatakan, dia suka sama saya. Senyumnya orang itu kemudian kita maknai bahwa makna saya tentang senyum itu adalah ini. Arti makna itu saya harus kembalikan ke
ke tanda itu. Karena kalau saya tidak kembalikan ke tanda itu, maka pengetahuan saya tidak terkait dengan tanda, hanya terkait dengan saya. Maka sebagai sebuah kesimpulan pada generalitas, dan dia kita kaitkan dalam relasi dengan tanda, maka ada pengetahuan yang muncul dari tanda, dan pengetahuan itu harus terkait dengan tanda itu sendiri. Maka sekiranya bahwa dari tanda itu kita temukan pada pikiran kita sebagai sebuah kesimpulan pada pendalaman rasio kita, adalah terkait tentang metafisika, maka itu berkaitan dengan tanda. Di alam realitas itu pasti ada metafisik. Bagaimana membuktikannya dan itu benar atau tidak, pembahasan lain besok atau lusa. Tapi ini jadi ada pada pikiran kita, dan itu kunci rasionalnya berasal dari rasio sebagai sumber. Toh di realitas tanda juga itu juga ada pengetahuannya. Namun pengetahuan di balik tanda kita dapatkan. Namun pemahaman yang kita dapatkan tentang tanda itu di situ kan. Maka seharusnya apa yang kita dapatkan pada pikiran kita harus kembalikan pada tanda. Lagian toh di tanda itu juga punya pengetahuan yang kita dapatkan. Bagaimana membuktikannya bahwa yang kita dapatkan itu adalah itu? Benar atau tidak? Nanti ada pembahasan disebut dengan neraca kan? Neraca. Ini pengetahuan tanda ini ada pengetahuan bahas setelah generalitas. Kenapa setelah generalitas? Karena kita sudah mengetahui bagaimana identitas pengetahuan itu. Kita telah mengenal pengetahuan bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang dari rasio sebagai sumber. Generalitas. Kalau kita memasuki tanda, pengetahuan tentang tanda, kata Ayatullah Mutahari, pengetahuan yang didapatkan dari hasil yang kita lihat, yang kita amati terkait dengan tanda. Kalau alam semesta ini dimanai tanda, Al-Quran mengatakan begini. Di sini mengatakan, Al-Quran mengatakan begini. Ini terkait pengetahuan tanda. Terkait dengan pengetahuan tanda. Ayat dan diantara tanda-tandanya, diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Tanda aja. Jadi kita melihat perempuan paling tidak secara umum, di situ kita temukan kasih sayang. Kasih sayang itu adalah sesuatu yang kita temukan di mereka. Bahwa mereka itulah tandanya kasih sayang. Namun kasih sayang itu kita sudah konsepsikan pada pikiran kita. Sehingga kesadaran kita kasih sayang itu punya tanda. Dan itu adalah mereka. Itu kira-kira gambaran sederhana. Maka kalau dalam pikiran kita terkait tanda itu adalah terkait dengan metafisika, maka apakah pertanyaan kemudian, apakah metafisika ada di realitas? Jawabannya dengan tanda pasti. Kalau tidak, ambigu, absurditas, tidak ada kepastian, jatuh pada nihilisme. Itu kira-kira. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.